Hai, sekarang kita ada bareng Bang Rocky Gerung nih di New York. Iya, seneng banget ini ketemu sahabat lama. Iya, ya kan? gue lagi ngopi Bung tiba-tiba. Rocky Gerung ya. Gue lagi mau cari tempat kopi. Ada dua pemuda dan pemudi ketemu. Tidak sengaja lo ketemu. Aji, Aji, Sekarang cerita. dan Samara. Saya ketemu kemarin mereka menikah dan dia kabur buat honeymoon di sini. Tuh di belakang saya tuh ada bukan Empire Sunda Empire, tapi Empire State Building. Oke. Netizen, salam. Salam. Ya, oke. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk ngobrol. Saya kira serius tapi nggak serius tapi mungkin serius gitu ya. Ini saya tiba-tiba dikirimi orang foto Anda ini bersama dengan mantan politisi PSI Samara Amani dengan suaminya di Washington atau di New York ini di Washington ya kalau nggak salah ya, Bung Rocky ya. Nah ini kelihatannya kalau lihat foto Anda bertiga senyum lebar nggak pakai masker ini sebelum pandemi gitu. Tapi kemudian orang bertanya-tanya ini apa ada kaitannya dengan kemunduran Samara Amani ya dari PSI? Saya bilang saya akan tanyakan pada Bung Rocky karena daripada jadi isu liar gitu nanti dianggap bahwa mundurnya Samara Amani itu dihasut oleh Rocky Gerung, kan bahaya. Iya, itu memang ada pembicaraan soal itu kan. Saya ketemu Samara di New York gitu. Saya dari toko buku terus ketemu mereka. Suaminya tuh teman baik saya, profesor yang pinter antropologi Arab, Muslim, pemikiran politik Islam, dia pinter betul. Dia profesor di New York ya, di NYU atau New York University. Ya. Ya lalu kita ngopi-ngopi di situ tuh, terus ada foto itu. Itu foto mungkin awal pandemi itu, jadi bulan-bulan awal Februari itu di New York. Lalu kita bicara tentang politik Indonesia itu. Kan biasa kan ada Samara dan saya mendapat kesan buat Samara sebetulnya dia kritis terhadap permainan politik. Dan saya tanya, Samara bilang oke, dia memutuskan untuk belajar dan saya anggap oke, bagus betul belajar karena pasti suaminya juga setuju karena ini kan lingkungan intelektual aja tuh. Jadi itu foto itu nggak ada urusannya dengan pernyataan Samara, tapi ada urusannya dengan cara saya mendeteksi pada waktu itu bahwa Samara gelisah dengan keadaan politik Indonesia. Nah, kegelisahan itu memang baru terwujud 2 tahun setelah itu, dan saya mengucapkan selamat karena Samara bisa membuat argumentasi untuk mengatakan bahwa dia memerlukan jalur lain di luar PSI untuk mengaktifkan pikiran politiknya, terutama dalam soal demokrasi dan gender equality. Dan itu pasti karena Samara sudah 3-4 semester belajar hal-hal semacam itu di New York. Nah itu pentingnya orang keluar sebentar dari Indonesia lalu lihat balik ke belakang bahwa Indonesia memang kacau balau. Karena itu butuh peralatan di luar partai. Jadi saya kira intinya itu, dan Samara bersama suaminya teman saya. Jadi selamat menempuh kembali jalur akal sehat. Oke. Nah, ini pertanyaannya juga berkembang kemana-mana gitu, karena kan mereka bertanyakan Bung Rocky selalu menyoroti PSI dan Geng Cokro yang punya tendensi Islamofobi gitu. Sementara suaminya Samara ini profesor Islamic Studies gitu ya, yang saya lihat kalau ya, cara berpikirnya itu moderat dan dia pasti bukan orang yang juga Islamofobi. Nggak mungkin kan seorang profesor Islamic Studies gitu Islamofobi gitu. Iya, saya kenal baik cara berpikir Aji ini. Namanya Aji itu ya, suami Samara itu juga pemikiran Samara. Ini orang-orang yang memang terbuka perspektifnya tuh. Jadi apalagi kalau sekarang ada Islamofobi dan PSI juga adalah bagian dari gerakan Islamofobia sebetulnya tuh. Karena satu paket dengan pikiran-pikiran kawanan Cokro TV. Saya salah tuh bilang kawan-kawan di Cokro TV. Maka sebetulnya momentumnya dapat itu. Artinya kalau anak sekarang bilang vibes-nya memang menguntungkan Samara tuh. Dan Samara tentu jeli untuk melihat oh ini saatnya tuh. Dan tentu dia sebagai
perempuan mengerti bahwa lebih baik melibatkan diri dalam isu-isu keadilan perempuan, karena kurang sekali analisis feminis terhadap kehidupan politik Indonesia. Kalau soal minyak goreng udah pasti yang pertama kali kena imbas politik harga itu adalah kaum perempuan itu, dan itu artinya keadilan tidak tiba di dapur. Nah, orang seperti Samara yang belajar antropologi dan manajemen pasti berdiskusi dengan suaminya yang adalah profesor soal kemerdekaan berpikir, soal kesetaraan segala macam. Jadi saya tetap menduga bahwa, dan ini dugaan akademis saya, itu adalah keputusan yang baik. Dan apalagi Samara langsung mengatakan dia membutuhkan jalur lain yang tidak mungkin dia tempuh melalui partai politik. Jadi selamat datang di dalam lingkaran berpikir akal sehat. Ya, oke. Saya kira clear ya. Jangan kemudian kembang-kembangin bahwa ini provokasi dari Rocky Gerung. Ini karena orang itu kan gampang sekali ngulik itu, Bung Rocky. Bukan hanya pertemuan Anda itu loh, karena jejak digitalnya katanya disebutkan juga Anda hadir waktu pada pernikahan mereka. Itu betul itu ya, Bung Rocky? Iya, itu kan teman saya, maka saya datang itu. Pak Jokowi kan datang di situ, dan saya nggak bertemu dengan Pak Jokowi karena nggak mungkin saya provokasi Pak Jokowi kan. Karena beliau pakai jalur khusus, walaupun saya juga pakai jalur khusus karena saya mau cepet-cepet maka diarahkan. Tapi saya bilang enggak, saya mau antri aja tuh, nggak perlu. Jadi sekali lagi kita siapkan satu generasi baru yang bisa memikirkan Indonesia di luar sistem kepartaian kita yang memang buruk. Ya, kita tunggu ya Samara-Samara Amani yang lain dari PSI ya. Saya kira kan kita selalu kita kan Anda saya mau ucapkan itu, tapi oke, biarkan FNN yang mulai. Kan Anda selalu bilang bahwa kita tidak pernah membenci orang gitu ya. Kita cuma membenci soal pemikiran dan kebijakannya kalau pemerintah kan gitu. Jadi kita sebenarnya no hard feeling terhadap teman-teman di PSI maupun teman-teman di Cokro TV, karena seperti Anda juga dan seperti saya itu banyak sekali teman-teman kita di sana gitu yang cukup lama kita bergaul dengan mereka kan gitu ya. Iya, PSI dari awal saya dorong, justru saya kasih kuliah pertama di situ, terangin apa tuh ideologi solidaritas, bagaimana cara mengaktifkan milenial itu. Jadi saya dulu membantu PSI karena saya anggap ini partai yang baik buat anak muda. Tapi kemudian ya pengaruh saya itu dihalangi lebih jauh oleh istana, dan istana karena ada uang banyak itu lalu membackup PSI, dan teman-teman saya yang ahli survei juga kemudian meromantisir atau bahkan memegalomaniakan PSI sebagai partai yang seolah-olah berpikirnya netral, padahal kita tahu bahwa akhirnya proposal-proposal bisnis yang beredar di meja-meja rapat teman-teman PSI. Saya kira begitu dugaan akademis saya. Ya, bukan hanya dugaan akademis dong, kan kemarin ada juga dugaan netizen yang kita bahas, Pak Tony Fu. Nah itu dia yang kemarin menyatakan itu kan. Ya, itu satu paket saya kira, dan mungkin Ibu Grace, Natali, beberapa teman yang senior yang saya kenal baik di situ tuh bisa belajar dari percakapan publik yang dibuka oleh Pak Tony Fu itu, bahwa ada variabel itu dan variabel itu sekarang jadi faktor, dan karena itu orang minta pertanggungjawaban. Kalau kita mau bicara toleransi, datang dari hati, bukan datang dari kalkulasi donasi, itu kan itu intinya. Kalimatnya puitis sekali. Berbicara toleransi jangan karena datang dari kalkulasi donasi. Oh, dahsyat itu, rimanya dapat itu. Udah cukup. Oke, biasanya gini, kenapa saya ulang, karena biasanya begitu ada quote-quote semacam ini nanti akan muncul tuh di netizen itu, ada semacam flyer, meme atau apa gitu, quote by Rocky Gerung. Nah, kalau itu kita izinkan untuk diperbanyak, viralkan. Ya, oke, baik, Bung Rocky. Saya kira posisi kita selalu tetap pada ini bahwa kita rayakan perbedaan dan mari kita bisa bercakap-cakap dengan nyaman gitu antar sesama anak bangsa, lepas dari perbedaan pilihan politik maupun pandangan kita tentang bagaimana mengelola berbangsa dan bernegara ini gitu ya, Bung Rocky ya. Wah, itu pesan Ramadan sambil menunggu buka puasa nanti oleh Ustadz FNN. Harus levelnya masih Ustadz, belum kalah Habib Rocky Gerung. Kalau Habib makomnya lebih tinggi. Oke, itu akan menuju ke situ tuh. Yes. Iya. Bung Rocky, jangan lupa tetap 0%.